Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Sekarang kita akan mencoba pre-processing dengan menggunakan scaling untuk meningkatkan accuracy dari KNN model yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, untuk meningkatkan akurasi model, kita bisa melakukan banyak hal. Salah satunya kemarin kita sudah mencoba kalau kita mau mengubah dari multi-class classifier ke binary classifier. Tapi kan kadang-kadang kalau kita melakukan seperti itu, kita mengubah tujuan dari machine learningnya gitu. Dan mungkin usernya tidak mau, usernya mau tetap multi-class classifier. Nah, salah satu cara yang kita lakukan juga adalah dengan menggunakan pre-processing. Nah, sekarang kita langsung praktek aja ya. Jadi, di sini saya juga sudah menyiapkan IPython notebooknya. Di sini saya jelaskan kita ada dua jenis scaling. Sebenarnya ada lebih banyak lagi sih, cuma yang biasa kita pakai adalah normalization dan standardization. Kalau normalization di sini mengubah range data menjadi normal dari 0 sampai 1. Ya, kadang-kadang juga sebenarnya namanya scaling gitu. Nah, istilahnya agak beda-beda sih, cuma akan ada dua metode ini gitu. Pertama adalah dari range 0 sampai 1. Caranya adalah dengan X dikurangi nilai minimum dari X tersebut, kemudian dibagi range-nya, maksimum kurangi minimum. Kemudian kalau yang satunya adalah membuat z-score. Z-score ini standardization, berarti X minus min dibagi standard deviation. Nah, sekarang kita mulai dulu seperti biasa, import libraries, kemudian loading data dari internet, dan kemudian mengedrop quality variabelnya. Habis itu, di sini kita menggunakan plotting histogram untuk keseluruhan feature yang ada di data frame tersebut. Ya, jadi menggunakan pandas pd.dataframe.histogram. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Jadi kalau untuk alkohol, ternyata dia skewed ya. Jadi dia nggak simetris, tapi dia miring gitu. Kemudian chlorides, dia kebanyakan ada di angka ini. Kemudian ada citric acid, kemudian density, fixed acidity, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya range-nya beda-beda. Jadi kalau ini mungkin masih agak-agak dekat, antara 0 sampai 1 lah. Kalau ini dia sampai ke belasan. Kemudian kalau yang ini dia lebih dari 1. Kemudian tapi dia tipis-tipis banget jaraknya. Jadi ini dari 0,99 sampai 1,00. Kemudian kalau fixed acidity seperti ini ya, dari 5 sampai 15 gitu. Free sulfur dioxide dari 0 sampai 60 gitu. Jadi memang range-nya itu beda-beda gitu. Ada yang tipis, ada yang lebar. Nah, kalau kita menggunakan k nearest neighbor, yang teman-teman sudah belajar logikanya adalah mengecek tetangganya. Nah, ini bisa berpengaruh ke akurasi gitu. Kenapa ya? Karena nanti kalau yang seperti ini contohnya nih yang free sulfur dioxide, dia bisa sampai 70 gitu. Dibandingin sama yang seperti ini chloride gitu, yang cuma 0,0,an. Ya pasti nanti ini akan terlihat lebih dominan gitu jaraknya, padahal kan enggak juga, lebih karena skalanya berbeda gitu. Jadi diperlukan namanya pre-processing. Nah, gimana cara preprocessingnya? Di sini saya menggunakan package preprocessing. Kita import function namanya scale. Nah, scale ini apa? Jadi kalau ini saya hapus dulu deh. Nah, ini saya run, kemudian saya cari apa itu scale. Nah, di sini disebut standardize a dataset along any axis. Jadi center to the mean and component y scale to unit variance. Jadi variance berarti unit standard deviation. Gitu. Nah, terus di sini berarti baru saya panggil nih xs sama dengan scale X. Berarti data X yang kita punya di awal nih, yang seperti ini, sekarang sudah di scale menjadi XS. Ya, nah kalau kita cek x.shape masih sama 1599. Terus kalau kita coba cek XS, kita run aja. Tuh datanya jadi seperti ini ya. Jadi yang nggak ada negatif jadi ada negatif karena semuanya sudah decentralize menjadi min-nya 0, rata-ratanya 0, dan kemudian unit variance gitu. Nah, sekarang sisanya gimana? Sisanya masih sama. Jadi setelah kita preproses si X, jadi kita sekarang nggak memproses X biasa ya. Kita sekarang pakainya XS. Nah, XS itu maksudnya X yang sudah di scale. Nah, sisanya kita lakukan preprocessing yang normal. Jadi, pertama ngambil target variabel Y1, kemudian kita mappingnya masih sama, pakai yang kurang sama dengan 5 ya. Ini yang binary classifier, kemudian ini saya plot lagi.
ya, jadi bukan yang 6 tapi saya masih pakai yang 5. Kemudian saya lakukan train test split. Kemudian kalau saya mau histogramin seperti apa, ya, jadi kalau ini kan yang kolom 0, jadi kolom pertama. Jadi teman-teman bisa lihat ya, sekarang dia tengah-tengahnya di 0 nih, minnya di 0. Kalau saya mau ambil yang kolom berikutnya sama ya, jadi bentuknya berubah memang, tapi dia tetap pusatnya ada di sini gitu. Beda banget sama yang sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya dia masih ada yang tengahnya di sini, di angka 0,99, ada yang tengahnya di angka 8, tengahnya angka 10, dan sebagainya. Gitu. Nah, sekarang tinggal di training seperti biasa. Jadi pakai ke nearest neighbors classifier. Saya masih pakai neighborsnya 3. Kemudian lakukan proses fitting. Ini adalah model kita yang ketiga. Kemudian saya print untuk testing set dan training set. Nah, jadi kelihatan ya, kalau di sini nilainya adalah 70,62. Jadi sebenarnya terjadi improvement dari awalnya hanya 45, ya kan? Kemudian setelah dibuat jadi binary class, ini kan 85, tapi sebelumnya adalah 62. Kemudian setelah di scaling menjadi 70. Gitu ya, jadi ternyata ngaruh gitu kalau kita melakukan mungkin hanya 1-2 lines perubahan, tapi dia sangat mempengaruhi keakurasi akhirnya. Terus classification reportnya teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Jadi memang sih jelas lebih bagus kalau binary classnya 2 gitu. Misalkan di sini saya ganti deh, saya binary class aja 6. Kemudian saya ulang ya prosesnya. Kemudian nih 86,87. Jadi kalau dicek sebelumnya 85. Nah, ini ternyata perubahannya sedikit. Jadi dari 85% jadi 86,87%. Tapi teman-teman bisa lihat kalau untuk training set dia akan lebih tinggi karena dia sebenarnya mengetes lagi untuk data yang sudah pernah dia lihat. Karena data training kan data yang sudah pernah dia lihat. Kalau data testing adalah data yang belum pernah dia lihat. Jadi kalau mau mengecek akurasi, tentu saja kita lebih peduli sama testing setnya. Tapi kalau training set lebih ke arah memastikan bahwa dia bisa mengenali lagi data yang sudah pernah dia lihat di proses training. Gitu. Ya, jadi kalau ini saya print, nah tetap ya yang paling tinggi ada di nilai true-nya. Jadi teman-teman baru saja kita mempraktikkan bagaimana cara meningkatkan accuracy dengan menggunakan pre-processing step specifically untuk proses scaling. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke classifier yang lain yaitu decision tree. Terima kasih dan sampai jumpa.